sekalian harus tetap berkomunikasi paling tidak dengan wali kelas. Karena memang tujuan anak kita dimasukkan ke sini kan kebanyakan SMA itu mau masuk perguruan tinggi kebanyakan, walaupun ada yang mau bekerja dan sebagainya. Ibu harus tahu bahwa di semua sekolah negeri sekarang sudah banyak guru honorer kan banyak pensiun. Sementara pengangkatan pegawai negeri sudah tidak ada lagi, yang ada P3K kontrak. Itu harus dihonor juga. Honor sebagian dari BOPD. Kalau saya mau menginformasikan, saya sudah memasang paving block yang tadinya itu umum, saya pasang. Kemudian saya buat aspal dari ujung ke sini. Kemudian di belakang saya membuat masjid jadi rapi. Kemudian saya membuat di sini medsos untuk podcast dan sebagainya. Belum lebih baik nanti Pak Fer untuk kaitan dengan nominal serahkan aja ke koordinator kelas. Bagaimana bagus diskusi di tingkat kelas bagaimana ini sekolahnya karunya ada banyak program yang harus dilaksanakan bagaimana silakan teruskan. Ulah di Abi ya Bu, Abi urusan masalah Abi saya tidak akan intervensi pada Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau berbicara kami butuh tugas pendidikan. Bukan, maaf ya untuk sekarang Ibu digananya kepala sekolah, guru-guru sudah tidak ada sawat untuk melakukan hal yang negatif lah kaitannya dengan masalah keuangan. Ibu, ya Allah ya, bantuan pemerintah itu sangat ketat. Kami tiap bulan itu rekor, Pak Ferry. Pelaporan bos itu tiap bulan itu kami diundang di KCD, diperiksa. Saking kita harus hati-hatinya. Berikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Atur nuhun, apunten samudaya kelempatan. Dia punten Nabi beli air lepat. Alhamdulillah. Jadi mulai yang lepat tenang Pak. Jadi Wabi terus yang menjadi apunten, pakai air kata-kata yang kurang berkenan. Terus nah, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mungkin begini. Jadi harus dibayangkan bahwa saya pasti punya pemikiran yang sama dengan para orang tua yang lain, karena saya juga selaku orang tua, gitu ya. Nah, biasanya, wah komite mah pasti antek-antek sekolah, kan gitu. Suditing saya gitu. Kami adalah mitra, itu sesuai dengan amanat dari undang-undangnya seperti itu. Ada Permendikbud nomor 75 tahun 2016, di mana seperti yang tadi sudah banyak diceritakan oleh kepala sekolah bahwa kebutuhan total dari sekolah itu dulu itu bisa ditutup dengan ada DSP, ada SPP, tapi kan ada aturan baru tidak boleh ada seperti itu dari gubernur, sehingga muncul kan ada BOP dan dari pos juga. Dari sanalah berarti kan kebutuhan sekolah itu banyak yang tidak boleh dibiayai oleh bos maupun BOP. Makanya saya dengan pihak sekolah itu sebetulnya sering pakai tren gitu ya, sering berbeda pendapat karena kebutuhan A, B, C, D yang mana proposalnya, terus ya kita skala prioritas mana bisa dibiayai. Dan untuk diketahui bahwa untuk mengeluarkan uang dari rekening komite itu harus tanda tangan saya selaku ketua komite dan kepala sekolah. Jadi saya tidak bisa mengeluarkan seenaknya. Kepala sekolah juga tidak bisa meminta seenaknya. Pemerintah itu meminta partisipasi dari masyarakat untuk membantu sekolah, tapi tidak boleh nyumbang atau memberikan dana langsung ke sekolah. Makanya ada komite. Nah, selanjutnya bagaimana masalah pembiayaannya? Kami itu sudah beberapa kali mengadakan pertemuan untuk merancang ada namanya LKS, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah. Itu yang kami rancang bersama. Berbagai macam kebutuhan sekolah itu disusun sedemikian rupa. Nanti mana yang bisa dibayar oleh bos, mana yang bisa dibayar oleh BOP, dan kekurangannya berapa. Nah, dari sanalah kami sudah sepakat akhirnya setelah berkali-kali rapat ya Pak ya,
berkali-kali revisi, maka keluarlah angka sekitar 2,4 ya Pak ya? 2,4 M per tahun. Jadi RKS itu pasti kami susun bersama itu untuk kebutuhan setahun. Jadi semester depan berarti ya ibu-ibu akan bertemu lagi sebagai orang tua kelas 11 dengan kami rapat lagi ini nih kebutuhannya seperti ini gitu. Berapa jadinya yang diminta sumbangan dari komite? Ya segitu, sekitar 2,4. Ibu bapak sekalian bisa mengecek RKS-nya di ruang komite, bisa baca sendiri pengeluarannya untuk apa saja. Tapi ya, seperti yang pasti saya jelaskan ke semua orang tua siswa, jangan difoto, jangan dibawa keluar. Itu akan gimana ya, kontraproduktif. Biasanya seperti itu. Biasanya beritanya itu jadi macam-macam berkembangnya kemana aja gitu. Kami itu sangat dilarang jadi untuk menentukan nilai sumbangan. Dan bagi saya sendiri tidak ada yang namanya sumbangan wajib. Nyumbang kok wajib. Dari dulu saya itu paling aneh ada sumbangan wajib. Sehingga ya ketika saya jadi ketua komite nggak ada sumbangan wajib. Tidak ada harus ditentukan sekian. Tidak bisa. Nyumbang wes di kelasna. Dan tidak boleh menentukan waktu. Mangga, yang jelas RKS selesai kita bulan Juli. Ada mungkin pertanyaan, kok baru sekarang bisa rapat orang tuanya? Karena sebelumnya dilarang. Gitu. Kami ada larangan dari Dinas Pendidikan untuk tidak mengadakan rapat dengan orang tua. Kenapa sekarang bisa seperti ini? Karena kami sudah mengantongi surat izin dari KCD. Surat izin dari KCD itu untuk melakukan rapat orang tua itu harus sudah melakukan berbagai macam poin. Salah satunya adalah sudah membuat RKS yang sudah ditandatangani oleh saya dan kepala sekolah. Terus sudah melakukan program sosialisasi apa ya? Satu lagi itu apa yang lupa saya? Ya, jadi ada beberapa syarat sampai KCD bisa memperbolehkan SMA 10 ini melakukan rapat dengan orang tua siswa. Itu juga buktinya bisa dilihat di ruang komite. Ada. Jadi kalau saya sih, saya tidak akan mau melanggar aturan. Begitu. Pertama, nilai nominal tidak boleh ditentukan. Kedua, waktunya juga tidak boleh ditentukan. Jadi saya mau nyumbang berapa? Maka dia tanya Lira, itu sekitar 2,4 M dibagi oleh jumlah siswa di SMA 10 ini dikurangi 20% SKPN. Jadi harusnya 80% dan sekitar 1.500 pembaginya itu. Maka dia tanya Lira, saya tidak boleh menentukan nominal. Ada pos-pos yang tidak bisa dibeli oleh BOS dan BOP. Itu ada undang-undangnya. BOS tidak boleh membeli ini, BOP tidak membeli ini. Tapi kok kita kan perlu, seperti misalnya kemarin pergi ke BI anak kelas 10 apa kelas 10 ya, itu kan pakai akun segala macam. Itu dananya berapa? 2,5 juta keluar dari komite. Kan begitu. Terus komite dapat uangnya dari mana? Sedangkan BOS tidak boleh membeli angkot itu gitu. Kan kalau keluar tuh bos hanya bisa membayar SPPD, surat perintah pidana dinas, kalau ada tugas. Terus kalau anak-anak pergi ke sana, siapa yang bisa biayai? Bos nggak boleh. Dari mana uangnya? Contohnya seperti itu. Terus misalnya kalau anak pergi ke Subang yang voli, kita juara juara 1 ya, tingkat provinsi ya, nasional tingkat ya. Ini kebetulan Pak Bos wakilnya itu orang KONI gitu, jadi dia yang mengurus masalah olahraga. Kita mengeluarkan uang sekitar 16 juta untuk selama mereka di sana berapa hari? 10 hari seperti itu. Dan bos BOP itu tidak bisa membayar hal itu. Terus sekolah bisa biaya dari mana? Ya salah satunya minta sumbangan gitu. Dan kami juga sudah berusaha untuk Pak Ivan kita mengajukan CSR kan ya, tapi belum ada yang sumbang. Proposal sudah kita buat. Orang tua udah mulai berpikir nih sekarang ke depan. Sementara sebelumnya kan kami santai aja kan, karena memang pemerintah mengatakan demikian. Jadi gitu aja dari saya. Terima kasih. Kelas 10-2 melihat dari pemaparan dari kepala sekolah dan juga yang dari
kebutuhan sekolah. Insya Allah di sini kalau yang punya anak yang merasakan gitu kan, rasakan bahwa memang tidak semua dana yang diberikan oleh pemerintah itu mengcover semua kebutuhan lah, gitu. Dan itu pasti di tingkat manapun anak yang diambil oleh pemerintah tidak semuanya, Pak, cuma standarnya saja, hal-hal yang pokoknya saja. Dan insya Allah kelihatannya banyak juga Pak yang setuju dengan tadi bahwa kita sebagai orang tua insya Allah akan ikut berpartisipasi Pak, berpartisipasi dalam hal ya Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Nada. Alhamdulillah untuk saat ini diamanahi sebagai koordinator guru BK di SMA 10 ini. Dan kali ini tim BK ini ada 5 orang. Kebetulan yang hadir hari ini di sesi pagi ini ada kelas 10.1 dan 10.2 ya. Di 10.1 itu ada Bu Evi, guru BK-nya. Bu Evi mungkin ada dulu ya. Ini Bu Evi, Ibu yang memakai baju pink. Untuk kelas 10.2 ada Pak Agus yang mungkin nanti membantu saya juga untuk menyampaikan pemaparannya. Tadi sudah sedikit disinggung oleh Bapak Kurikulum, ya, Bapak Wakasek Kurikulum, bahwasannya di kurikulum Merdeka ini anak-anak sudah tidak lagi dipatok peminatan IPA, IPS atau bahasa. Jadi nanti anak-anak boleh memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minatnya, bakatnya, juga sudah dipaparkan, didiskusikan dengan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami sedang melakukan silaturahim dengan para orang tua siswa, dan juga akan ada pemaparan dari pihak sekolah tentang program-program yang akan dilaksanakan. Besar harapan kami ada dukungan dari para orang tua siswa agar kegiatan sekolah ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun demi kemajuan SMA Negeri 10 kita yang tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan hari ini adalah pertemuan dengan kelas 10. Tentu saja pertama tujuan adalah silaturahmi, yang kedua kaitannya dengan paparan dari sekolah untuk kelas 10 ke depan, pemilihan mata pelajaran yang harus dipilih oleh siswa, kaitannya dengan nanti ke depan untuk masuk perguruan tinggi sebagai penunjang pelajaran. Tentu saja ini harus ada jalinan yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua, karena bagaimanapun juga orang tua harus tahu apa yang harus diperlukan oleh siswa-siswi kita. Tentu saja hal ini perlu dukungan baik moral ataupun yang lainnya. Tentu saja kontribusi daripada orang tua, karena memang pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah sangat mungkin tidak tercover seluruhnya. Harus ada sumbangan secara sukarela yang memadai, tentu saja dengan tidak melakukan hal-hal yang di luar ketentuan. Saya yakin orang tua di SMA Negeri 10 akan mendukung semua program yang ada di SMA Negeri 10, dan harapan kami bahwa dengan jalinan yang baik antara orang tua dengan pihak sekolah akan menghantarkan siswa kita kepada cita-cita yang diinginkan oleh orang tua dan siswanya. Semoga anak-anak kita menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, panginten sekarang Ibu baru pertama ketemu dengan saya. Nah, Bapak Komite 10 dosen dari Unpad, dan beliau lebih paham, dan alhamdulillah siswa kita banyak yang menemukan. Dan kalau saya mau sombong, SMA 10 kemarin terbanyak yang masuk di perguruan tinggi negeri menggunakan sekolah-sekolah yang lain, padahal SMA Cicadas. Jadi gini, bisa Nabi juga borain, dari mana tidak ada, dari bos belum ada. Di tangan di komite ada, tapi ini harus dilaksanakan.
menaruh adosnya di mana? Ulah naruh setemu ajaib bukan nama. Jadi kepala sekolah teh kudu sakti dengan kumaha bisa menjalankan permasalahan yang ada tanpa bermasalah ke belakang. Jadi pada Bapak Ibu sekalian yang punya anak, saya mohon dengan sangat penuh kesadaran, barangkali silakan mau berkontribusi dengan catatan komite juga berdiskusi bagaimana bagusnya diskusikan supaya semuanya bisa saling menerima dengan catatan juga satu tidak dibatasi nilai ya, kemudian waktu dan jumlah, tapi ya kita berhitung sajalah kira-kira sesuai dengan kemampuannya. Tapi lagi ibunya uang jalur diisi ya atau bangganya kita memberikan kontribusi ulah nyarios abdi mah terjatuh tapi pilih kita tulis ke ibunya kita ibu mungkin pak komite minta bantuan mau didukung pak saya dukung siapa alhamdulillah tuh pak siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Seiring dengan tadi penjelasan Bapak Kepala Sekolah kepada kita semua, saya tahu persis betul tentang kehidupan masalah di sekolah, apalagi tentang masalah keuangan begitu Pak. Jadi betul apa yang tadi sampaikan, berbeda kebijakannya dengan waktu itu lalu, bahwa sekarang sekolah tidak diperkenankan untuk memungut iuran dari kita sebagai orang tua. Tapi sebagaimana kita paham bahwa sekolah juga punya idealisme untuk membangun, mengembangkan potensi anak-anak kita sehingga mereka jadi berprestasi, jadi juara dan sebagainya. Tapi tetap itu membutuhkan dukungan kita sebagai orang tua, baik moral maupun material, karena kondisi tadi yang sudah disebutkan sangat terbatas, sehingga saya betul-betul, karena saya tahu, jadi suatu betul-betul mendukung untuk mendorong, menyokong konsep-konsep yang disampaikan oleh sekolah untuk mengembangkan potensi anak-anak kita. Saya mengajak ibu bapak sekalian untuk mendukung, mengembangkan anak-anak kita, ya baik mentalnya di rumah, dukungannya, dan juga sumbangan pemikiran, dan tadi barangkali untuk menyelenggarakan fasilitas segala macam yang untuk mengembangkan potensi anak kita, yaitu yang diperlukan dukungan materi dari kita semua. Ya tadi sedikit banyaknya sesuai dengan kemampuan kita. Barangkali itu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah jelas bahwa saya pasti berpikir dari sisi orang tua. Lebih banyak berpikir dari sisi orang tua. Pada dasarnya adalah kalau saya ambil simpelnya, itu ada banyak aturan yang melarang penggunaan uang dari BOS atau dari BOP. Jadi kan sudah jelas banyak sekali pos-pos dana yang mesti keluar tapi tidak diperbolehkan secara aturan dikeluarkan oleh BOS dan BOP. Nah ini jalannya dari mana? Disediakanlah ada komite sekolah. Begitu, komite sekolah itu salah satu tugasnya adalah yang mengumpulkan dana dari masyarakat selain mengawasi perkembangan sekolah seperti apa dari program-programnya. Undang-undangnya ada, saya punya catatannya juga pernah presentasikan peraturan mana saja yang jelas kami pasti berpedoman pada Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Dan sekarang juga ada Pergub baru yang mengatur masalah ini. Saya sendiri sebagai ketua komite itu paling nggak mau melanggar aturan karena mempersulit diri sendiri, sehingga seringkali ya kami selalu banyak berbeda pendapat dengan sekolah tentang terutama pembiayaan. Saya itu dengan pihak sekolah sebagai mitra sesuai dengan Permendikbud itu harus membuat yang namanya LKS, rencana kegiatan anggaran sekolah. Di LKS itu ada kolomnya, mana yang bisa dibiayai oleh BOS, mana yang bisa dibiayai oleh BOPD, dan yang tidak bisa dibiayai oleh BOS dan BOP itu diserahkan ke dana masyarakat. Sehingga diserahkanlah partisipasi kita
sebagai masyarakat untuk turut menyumbang. Nah, sumbangan ini saya paling tidak setuju dengan adanya istilah sumbangan wajib. Ongkoh nyumbang tapi wajib, maksudnya kan gitu. Saya paling tidak mau menentukan bahwa kita ini harus menyumbang sekian, karena dilarang menentukan nominal, dilarang menentukan waktunya kapan. Tapi yang jelas KTS itu dibuat per tahun. Untuk tahun ini itu sampai sekitar bulan Juli ya, sekitar tanggal 4 ya. Nanti akan dibuat lagi RKS yang baru. Diharapkan dari total keseluruhan dana yang akan dipergunakan oleh sekolah, kalau mau semua programnya berjalan dengan lancar, sekitar 2,4 dari dana masyarakat. Begitu. Dan dana masyarakat 2,4 itu ya silahkan kita perhitungkan sendiri bahwa jumlah siswa di SMA 10 ini itu 1.500 sekian, 2,4 miliar dibagi 1.500 sekian dikurangi 20% SKM. Jadi 1.500 sekian dikurangi 20% SKPM, totalnya berapa? Terus itu adalah pembagi dari 2,4. Maka ditangkap. Dan terus pada prinsipnya adalah begini, yang namanya sumbangan itu sebetulnya kan tidak harus berupa uang, kan begitu ya. Kalau misalnya saya mah punyanya pasir, nggak pasir kirim ke dia kan gitu. Punya bata atau punya apa segala macam, ya nggak. Saya tidak akan membatasi jenis sumbangannya. Saya punya tenaga, saya punya pikir, maka bantu komite, aduh saya sangat mengharapkan gitu. Jadi sudah jelas bahwa uang yang ada di komite itu akan keluar kalau ada proposal yang masuk di komite, baik dari pihak sekolah ataupun dari pihak UKM unit kegiatan siswa ini, gitu kan ya, ada banyak segala macam dari kelas, dan itu akan bisa keluar kalau ada tanda tangan dari saya dan dari kepala sekolah. Jadi saya tidak bisa mengeluarkan sendiri. Sekolah juga tidak bisa mengeluarkan sendiri. Saya harus sepakat dengan pihak sekolah. Oke, ini akan dibiayai A, B, C, segala macam, totalnya sekian. Tapi yang jelas sekali lagi, saya tidak akan pernah mau menentukan jumlah dan waktu sumbangan. Sudah jelas prinsip saya, sumbangan itu tidak masuk akal kalau ada sumbangan wajib. Tapi ini hanya menyatakan bahwa ini ada masalah seperti ini di sekolah. Begitu, pembiayaannya sekian, yang bisa dibayar oleh bos dan BOPD hanya sekian. Karena ada sesuai dengan aturan, ada beberapa poin yang tidak bisa dibiayai oleh sekolah. Dari mana lagi biayanya? Ya, selain dari partisipasi kita, dan juga komite juga sudah buat proposal CSR, tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Yang namanya proposal masuk saja, dulu kan kita sudah berusaha ya. Tapi kalau di tegunan enggaknya maka kita nggak tahu. Ya seperti itulah kenyataannya. Dan kalau memang masih ada yang bertanya, kenapa sih baru sekarang, kan ini udah mau selesai, udah 1 semester, udah beres. Karena sebelumnya kami nggak boleh mengadakan rapat dengan orang tua, gitu. Ini bisa kami lakukan karena sesudah memenuhi beberapa persyaratan, ada RKAS, ada pemaparan program sekolah dan sebagainya, baru keluar surat izin untuk mengadakan rapat dengan orang tua siswa dari KCD. Dan itu kami sudah ada, bisa dicek ke ruang komite. Kami sudah boleh, gitu, sudah boleh mereka rapat dengan orang tua siswa untuk menjelaskan inilah keadaan 10 ini, dan jadi istilahnya beginilah. Jangan sampai juga biasanya kalau itu makan antek-anteknya sekolah, untunglah saya bukan kayak gitu lah gitu ya. Justru kami sering berbeda pendapat dengan sekolah. Atunun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pemaparan yang barusan, alhamdulillah saya sebagai perwakilan dari orang tua cukup bijak untuk bisa mengungkapkan. Dan yang pertama bahwa kemajuan siswa putra putri kita tidak bisa
mulus dengan begitu saja, namun harus ada peran serta dari pihak kita sebagai orang tua. Esensinya saya ingin coba mengungkapkan tuh bahwa kebersamaan antara orang tua, pihak sekolah dan juga lingkungan itu harus kita bikin secara kondusif, Pak. Karena kenapa Bapak Ibu, saya juga memang aktif di dunia pendidikan. Dalam hal ini mungkin saya akan menjadi salah satu coba mengajak kepada Bapak Ibu sekalian yang mungkin dalam hal ini tidak akan memberikan sebuah kontribusi berupa sebuah nominal, tetapi ketika kita tidak dalam hal ini bersama-sama menginjak berpijak dengan kondisi yang ada yang tadi diungkapkan oleh perwakilan komite yang sekaligus perwakilan dari orang tua dan kita sebagai orang tua, saya yang bisa mengajak, yuk mari kita sama-sama urut rembuk sekecil apapun sebuah kontribusi pada prinsipnya nanti akan berdampak. Maka dari itu saya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dengan adanya pertemuan ini dan akan nanti lebih banyak sama-sama kita cari kejelasan dan juga mencari sebuah solusi bagaimana pada prinsipnya untuk bisa tumbuh berkembang dari sisi pendidikan khususnya untuk bekal membina anak-anak kita. Terima kasih Pak, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.